Halo Sobat Baper semua. Seri podcast Baper kita kali ini dikemas khusus dalam rangka memperingati HUT RSCM dengan tujuan memperkenalkan bagaimana pengabdian dan komitmen RSCM selama ini terhadap negeri dalam pelayanan kesehatan baik secara umum maupun khusus dalam pelayanan kanker. Kita akan membahas momen spesial ulang tahun ke-105 Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo yang mengusung tema kolaborasi untuk negeri. Sebagai rumah sakit bersejarah di Indonesia, RSCM telah melayani masyarakat sejak tahun 1919, terus berinovasi di bidang kesehatan, pendidikan, dan juga penelitian. Episode ini akan membahas tentang salah satu program pemerintah yang kita sebut sebagai Program Pengampuan Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan, dan untuk ini RSCM ditunjuk untuk melakukan program pengampuan nasional ini untuk beberapa disiplin keilmuan. RSCM berfokus pada pendampingan dan penguatan rumah sakit di berbagai daerah di Indonesia dengan mentransfer ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam berbagai bidang keilmuan, yaitu untuk pengampuan nasional kita ditunjuk untuk menangani disiplin uronefrologi, gastrohepatologi, diabetes mellitus, dan kesehatan ibu dan anak. Dengan tujuan tentunya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pelayanan di bidang-bidang tersebut, serta memastikan bahwa masyarakat di wilayah terpencil atau kurang terjangkau dapat mengakses layanan medis dengan standar internasional guna menciptakan sistem kesehatan yang lebih merata dan tanggap. Baiklah, kita mulai dengan memperkenalkan narasumber kita yang luar biasa. Pertama adalah Ketua Tim Pengampuan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, yaitu Dr. Rudi Putranto, spesialis penyakit dalam subspesialis psikosomatik. Selamat pagi, Dr. Rudi, apa kabar? Baik, Bro. Makasih. Kemudian kita juga Dr. Rudi akan berbagi tentang program pengampuan nasional, dan juga di bidang nefrologi kita ditemani oleh Dr. Bonar. Panjang namanya Dr. Bonar aja ya. Dr. Bonar, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi. Dan dari bidang gastrohepatologi kita memiliki tentunya adalah Dr. Irsan Hasan, spesialis penyakit dalam, juga konsultan gastroenterohepatologi. Untuk diabetes mellitus ada Dr. Sahidatu Wafa, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin, metabolisme, dan diabetes. Pagi, Bro. Dan tentunya untuk pengampuan kesehatan ibu dan anak kita ditemani oleh dokter yang cantik, adalah Profesor Dr. Rinawati, spesialis anak konsultan. Selamat pagi semua. Pagi, salam sehat, Prof. Nah, kita mulai ya, Dr. Rudi. Kita panggil nama kecil aja ya. Dr. Rudi, dapatkah menjelaskan secara singkat tentang program pengampuan? Bagaimana peran RSCM sebagai pengampun nasional? Luar biasa sekali. Baik, terima kasih Prof. Tati atas kesempatannya. Kita ketahui bersama saat ini pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, memiliki berbagai program nasional dan saat ini sedang melakukan transformasi kesehatan. Salah satu transformasi kesehatan adalah di sistem rujukan. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Tati, dan khususnya untuk di transformasi di sistem rujukan ada kegiatan atau program namanya pengampuan. Kita ketahui bahwa akses pelayanan kesehatan di Indonesia ini ada perbedaan ya, ada perbedaan dari timur ke barat, ya di tengah, ya utara selatan. Nah, tentunya dengan pengampuan ini sangat baik karena tujuannya adalah memeratakan akses pelayanan kesehatan. Diharapkan yang di barat sama dengan layanannya dengan yang di timur, di utara maupun di selatan. Dan RSCM mendapat kesempatan ya ditunjuk oleh pemerintah untuk memberikan berbagi pengalaman maupun keterampilannya, pelayanan-pelayanan yang sudah dapat dilakukan di RSCM kepada rumah-rumah sakit di seluruh Indonesia. Dalam hal ini nanti ada dari bidang uronefrologi, ada gastrohepatologi, dari diabetes mellitus, dan dari kesehatan ibu dan anak. Tentunya dalam kesempatan ini
RSCM tentunya sangat bangga dan berterima kasih ya kita mendapat kesempatan untuk berbagi kemampuan kita dengan sejawat maupun masyarakat medis khususnya untuk bisa turut meningkatkan kesehatan masyarakat. Baik, tapi Dr. Rudi, tujuan akhirnya adalah masyarakat ya. Iya. Jadi intinya kalau kita singkatkan bahwa kita berharap bahwa masyarakat dimanapun juga akan mendapatkan pelayanan yang sama di Indonesia maksudnya gitu. Dalam program tersebut RSCM mendapat kesempatan untuk 4 bidang luar biasa sekali, yaitu uronefro, gastroenterologi, kemudian diabetes mellitus dan kesehatan ibu dan anak, luar biasa sekali. Baik, tapi kan tentunya ada alasan ya kenapa RSCM dipilih menjadi pengampun nasional. Barangkali Dr. Bonar bisa nggak menjelaskan dari bidang uronefro kenapa sih RSCM gitu loh? Baik, terima kasih Prof. Tati. Jadi kalau ditanya kenapa itu agak sulit juga menjawabnya secara langsung. Tapi kita melihat dari sejarah saja mungkin ya. Karena secara umum bahwa kegiatan pelayanan uronefro itu sebenarnya berkembang dan lebih menonjol itu di dalam pencegahan penyakit ginjal kronik. Satu dulu sebelumnya mungkin Dr. Bonar, uronefro itu apa sih? Oh, mungkin sobat baper ingin mengetahui apa sih uronefro. Jadi gitu. Sebenarnya yang namanya uronefro itu adalah penggabungan layanan dari nefrologi maupun urologi. Iya. Dan di dalam pelayanan itu kita selalu bersama-sama, terutama di dalam mencegah penyakit ginjal kronik. Sebenarnya itu intinya. Nah, kebetulan modalitas yang paling sering kita anggap terbaik adalah transplantasi ginjal. Sehingga layanan unggulan yang kami pilih itu salah satunya adalah transplantasi ginjal. Di samping bagaimana kita mencegah penyakit ginjal kronik, dan itu sangat panjang lagi ceritanya. Mulai dari deteksi dini, kemudian mengidentifikasi faktor risiko, dan kemudian pola hidupnya bagaimana berkaitan dengan pencegahan, itu sangat banyak. Dan saya kira nanti bisa kita diskusikan kembali untuk hal-hal yang detail. Tapi biasanya kami kalau membicarakan uronefro, biasanya kita mengambil titik poin yang ideal, yaitu transplantasi ginjal. Dan kita tahu bahwa di tempat kami transplantasi ginjal menjadi pionir lah, katakan seperti itu. Dan sudah banyak ya Dr. Bonar ya? Ada berapa kira-kira? Kalau kita hitung semua dari tahun 1987 ya kalau nggak salah. Itu udah hampir ya? 1.500, nggak terlalu banyak kalau dibandingkan dengan luar negeri. 1.500 bisa sampai 2.000 kalau nggak salah. Kalau kita gabungkan semua seluruh Indonesia. Ya. Luar biasa sobat baper sekalian bahwa saat ini bidang uronefrologi di RSCM telah melakukan transplantasi ginjal mendekati angka 2.000. Luar biasa sekali. Baik, sekarang saya berpindah ke Dr. Irsan. Kalau dari gastrohepatologi, pertama adalah apa itu gastrohepatologi? Kayak nama apa gitu, susah banget gitu ya kan. Dan sebenarnya kenapa sih, alasannya apa yang pernah dicapai oleh bidang gastroenterologi di rumah sakit kita ini hingga ditunjuk menjadi pengampun nasional? Terima kasih Prof. Tati. Saya jawab dulu apa itu gastrohepato, karena ini nama yang tidak lazim mungkin untuk sahabat baper. Gastro adalah lambung, hepato adalah hati atau liver. Jadi gastrohepato mungkin secara awamnya adalah isi perut atau jeroan. Nah, enak tapi tuh ya. Yang kita maksud di sini adalah penanganan penyakit-penyakit yang terkait pencernaan ini. Nah, khusus untuk pengampuan gastrohepato sebetulnya fokusnya adalah penyakit liver. Karena berangkatnya sebetulnya dari penyakit hepatitis yang menjadi masalah kesehatan masyarakat. Kasusnya tinggi, komplikasinya banyak. Hepatitis ini akan berlanjut menjadi kondisi yang disebut sirosis atau pengerasan hati. Lalu akan berlanjut menjadi kondisi kanker hati atau kanker liver. Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa RSCM dipilih. Karena RSCM mampu melakukan layanan lengkap mulai dari hepatitis, sirosis, sampai kanker hati. Dan puncak dari layanan penyakit ini adalah
cangkok Ya. atau transplantasi liver. Luar biasa sekali. Nah, saat ini RSCM adalah satu-satunya rumah sakit di Indonesia yang dapat melakukan cangkok hati. Dan diharapkan dengan pengampuan ini, teknologi kemampuan cangkok ini bisa disebarkan ke seluruh Indonesia. Demikian, Bro. Luar biasa sekali ya, Dr. Ihsan. Sobat Baper sekalian, RSCM adalah satu-satunya rumah sakit yang dapat melakukan cangkok hati. Sudah berapa ya kira-kira cangkok hati saat ini? Tidak sebanyak cangkok ginjal terus terang, karena memang Lebih belakangan ya mulainya lebih belakangan mulainya. Kita mulai dari 2010 dan perjalanannya memang lambat. Saat ini sudah lebih dari 90. Oh, luar biasa sekali. Jadi tujuannya adalah agar kemampuan baik skill maupun knowledge baik dari transplantasi ginjal maupun transplantasi hati ini bisa kita distribusikan ke Betul. rumah sakit lain. Memang rumah sakit RSCM sebagai salah satu rumah sakit yang tertua dan yang terbesar tentunya mempunyai kemampuan melakukan suatu teknologi berdasarkan pengetahuan yang bisa kita sebarluaskan. Jadi tujuannya kan adalah RSCM berbagi ya. Betul, Prof. Berbagi. Jadi bukan untuk diri sendiri tapi untuk dibagikan. Baik. Sekarang bagiannya Dokter Sahidatul. Bagaimana tuh? Dipanggilnya apa yang pendek ya? Wafa, Prof. Wafa. Oke, Dokter Wafa. Gimana tuh kalau tentang diabetes mellitus? Kenapa? Iya, Prof. Terima kasih. Jadi diabetes itu memang penyakit yang banyak. Dikatakan ibunya penyakit. Ibunya penyakit Benar. dengan angka kejadian yang makin lama makin sering. Saat ini kira-kira 1 dari 10 populasi Indonesia itu iya? diabetes, Prof. Oh, luar biasa. Sehingga menyebabkan penyakit jantung. Tapi banyak yang silent ya? Iya, Banyak yang tidak terdiagnosa ya? Iya, dan angka yang tidak terdiagnosa sekitar 70%, Prof. Jadi mungkin 1 dari 10 tuh ya kalau kita berhasil mendiagnosa, angkanya bisa jadi lebih dari itu. Jadi Dan dampaknya cukup dan besar. kenapa RSCM dipilih? Ya, pengelolaan diabetes itu sebenarnya komprehensif ya, Prof. Karena bukan hanya mengelola gula darahnya saja, tapi kita mengelola penyulitnya atau komplikasinya. Dan RSCM saat ini telah berhasil ya mengelola penyakit diabetes secara komprehensif. Di antaranya adalah pengelolaan komplikasi matanya, komplikasi jantungnya, komplikasi ginjal, bekerja sama dengan tim dari bagian ginjal, dan adalah pengelolaan obesitasnya, Prof. Kita ketahui obesitas banyak menyertai diabetes. Pengelolaan obesitas sekarang sudah banyak berkembang. Yang paling advance tentu adalah operasi ya, operasi bariatric surgery dan bariatric endoskopi, endoscopic surgery, ya, metabolic endoskopi, maaf. Jadi di RSCM saat ini sudah bisa Dan dioperasi apanya, Mbak? lambungnya. Ya, jadi operasi bariatric surgery itu memotong sebagian dari saluran pencernaannya sehingga kapasitas isi makanannya menjadi lebih kurang lebih seperti itu. Jadi mengurangi obesitas ya maksudnya ya? Iya, betul, obesitas. Bisa dengan teknik operasi ataupun dengan teknik endoskopi. Ya. Baik, terima kasih Dokter Wafa. Nah, sekarang gilirannya Prof Rina nih. Kenapa nih kesehatan ibu dan anak nih menjadi primadona? Baik, terima kasih Prof Tati. Jadi kalau bicara pengampuan KIA ya, kesehatan ibu anak itu agak unik. Unik pertama dari target. Targetnya ada ibu, ya ibu tuh organnya cuma reproduksi. Umumnya tentunya juga nanti menyangkut lain-lain. Tetapi kalau bicara anak itu dari kepala sampai ke kakinya, semuanya ditangani. Nah, jadi ini targetnya besar. Untuk itu, kenapa RSCM sebenarnya harus dikatakan ini satu-satunya program pengampuan yang diampu oleh dua rumah sakit, ya, yaitu Rumah Sakit RSAB Harapan Kita dan RSCM. Kok RSCM nggak bisa membiarkan RSAB ya sendirian? Ini ada sejarahnya, Prof Tati, bahwa RSCM itu sejak tahun 2002 sampai sekarang kita sudah menghasilkan 250 dokter spesialis anak yang memang punya kemampuan untuk menangani bayi-bayi yang kecil, gitu ya. Nah, jadi kita lebih dahulu dan lebih banyak. Itu ya. Ya. Nah, kemudian kenapa KIA ini harus diperhatikan ya? Saya bilang kita ini
mau menangani kasus atau keadaan masa kini atau masa yang akan datang. Kalau masa yang akan datang, mari kita perhatikan ibu dan anak. Sebab dialah nanti yang akan menjadi generasi penerus. Kalau bicara generasi unggul, bukan saya, mungkin bukan Prof. Tati dan bukan teman-teman sekalian. Kita itu masa kini. Yang masa yang akan datang adalah anak-anak yang sehat dilahirkan dari ibu yang sehat. Begitu. Luar biasa sekali, Prof. Rina. Jadi sangat luas ya. Luas, makanya diampu oleh dua, baik di harapan kita maupun di kebetulan RSCM. Kami mempunyai pengalaman di lapangan yang lebih banyak. Juga kebetulan lebih banyak rumah sakit, saya harus mengatakan mungkin 90% dokter ini tersebar di seluruh Indonesia. Luar biasa sekali. Nah, sobat baper sekalian sudah mendengar apa tujuan dari baik kesehatan ibu dan anak, kemudian diabetes mellitus, kemudian gastrohepato maupun uronefro, tentang bagaimana peran kita dalam meningkatkan akses dari pelayanan bagi masyarakat Indonesia di daerah. Tentunya yang kita terlibat adalah langsung adalah dalam 4 disiplin ini. Kembali kepada Dr. Rudi nih. Dr. Rudi, kan kita udah tahu tujuan utamanya apa. Kira-kira gimana ya mengelola implementasi dari tugas yang dibebankan kepada RSCM ini? Baik, terima kasih Prof. Sobat Baper. Ya, tugas ini memang tugas yang mulia dan memang berat ini, karena tentunya RSCM tidak bisa berjalan sendiri. Perlu ada dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Apa saja, baik itu dari pemerintah daerah, karena ini sangat berperan sekali. Kita tahu bahwa di rumah sakit yang dalam pengampuan ini kita mengenal ada 3 strata. Ya. Jadi pertama itu strata paripurna, di mana rumah sakit ini memiliki kemampuan yang paling tinggi. Kemudian yang biasanya rumah sakit ini ada di provinsi-provinsi atau rumah sakit yang sekarang ini tipe A biasanya, atau rumah sakit pendidikan. Yang kedua adalah stratifikasi D, utama. Yang utama ini rumah sakit ini sebagian besar adalah rumah sakit daerah dan provinsi biasanya, meskipun juga ada rumah sakit vertikal. Dan yang terbanyak adalah rumah sakit madya, di mana rumah sakit ini berada di kota dan kabupaten yang di Indonesia kurang lebih ada 500-an. Sehingga memang pemerintah daerah, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, juga Keuangan ini semua termasuk juga profesi ya perlu bahu-membahu agar program ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tujuannya tercapai, yang penting itu ya. Betul, Prof. Baik, terima kasih Dr. Rudi. Jadi memang untuk mencapai tujuan, untuk pemerataan akses di negara kita yang secara geografik itu tidak mudah, terdiri dari 17.000 kepulauan dan sebagainya, itu sudah merupakan suatu beban tersendiri kan, burden tersendiri. Tentunya diperlukan bahu-membahu, berkolaborasi. Sekarang kan kata kolaborasi menjadi sangat penting ya Dr. Rudi. Baik. Sekarang kita kembali ke Dr. Bonar nih. Kalau untuk uronefro, kan tentunya kalau kita mau memberikan sesuatu, kita harus tahu apakah sesuatu yang kita akan berikan ini memang dibutuhkan atau tidak kan. Tentunya saya yakin sekali Dr. Bonar, kemudian Dr. Irsan, Dr. Wafa, dan Prof. Rina sudah melihat kan mapping bagaimana sih keadaan pelayanan sesuai dengan disiplinnya masing-masing di daerah-daerah di luar dari Jakarta tentunya. Silahkan kita mulai Dr. Bonar dulu. Ya, agak kompleks ya menjelaskan permasalahan uronefro itu ya. Kalau kita melihat langsung aja mungkin ke program transplant aja ya, karena kalau kita menceritakan mulai dari pencegahan itu akan sangat banyak terkait dengan faktor risiko. Contohnya ada diabetesnya, ada hipertensinya,
ada glomerulonefritis kronisnya dan lain sebagainya, itu udah cerita sendiri. Tapi kalau kita lihat karena ini layanan unggulan, targetnya itu yang paling tinggi yaitu transplantasi ginjal. Jadi targetnya dari kami secara bersama-sama dari tim, kita mulai dari Aceh, Jawa, Sulawesi, nanti ke Kalimantan sampai ke Ambon dan Papua. Jadi targetnya kami adalah minimal 2 rumah sakit pusat yang ada di provinsi bisa mandiri untuk melaksanakan transplantasi ginjal. Jadi itu yang kita kerjakan per tahun. Nah, mungkin tahun ini kita akan mentargetkan minimal udah masuk ke daerah Indonesia Timur supaya mereka bisa mandiri. Jadi yang kita targetkan itu tadinya sekitar 11 sampai 12, sekarang sudah sampai 17 rumah sakit yang sudah mulai belajar untuk mandiri. Luar biasa sekali. Sampai ke Indonesia Timur, Iya, sampai Indonesia Timur. di Papua, Rencana Jayapura Papua ya, pun di Dok 2. akan mulai untuk melaksanakan transplantasi ginjal. Luar biasa sekali. Nah, kalau Dokter Ihsan gimana? Ya, Ini tugas yang berat ya sebenarnya ya. Ya. jadi mungkin kami agak di bawah teman-teman uronefro dalam hal target. Jadi kembali kepada yang disampaikan Dr. Rudi, ada rumah sakit Paripurna, ada rumah sakit Utama, ada rumah sakit Madya. Paripurna saat ini hanya 1, RSCM. Mungkin yang lain punya banyak Paripurna. Maksudnya untuk gastrohepato. Karena kriteria Paripurna itu adalah mampu melakukan cangkok liver. Dan yang mampu melakukan cangkok liver hanya RSCM. Untuk Utama kita punya 13. Untuk Madya kita punya 67. Nah, tadi kan pertanyaan Prof. Tati, apa yang kita lakukan untuk mapping ini? Kita tahun lalu sudah melengkapi mapping dari ketenagaan, pembiayaan, sarana, prasarana, dan lain-lain. Memang kita melihat harus diakui ada ketimpangan, terutama antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Dari sisi ketenagaan saja, layanan ini kan idealnya dilakukan oleh subspesialis gastrohepato, idealnya nih. Karena kita kan ada spesialis penyakit dalam, lalu ada subgastrohepato. Subgastrohepato saat ini hanya ada sekitar 230 di Indonesia, melayani 260 juta lebih penduduk Indonesia. Dengan penyakit liver yang boleh dikatakan hampir mencapai 10% dengan berbagai penyakitnya. Dan mayoritas berada di Indonesia Barat. Nah, ini kan jadi problem. Inilah yang kita mapping, apa yang bisa kita lakukan. Penambahan tenaga dengan cepat tentunya sulit. Oleh karena itu kita coba meningkatkan kompetensi teman-teman spesialis penyakit dalam untuk mengejar ketertinggalan di Indonesia Timur. Jadi berdasarkan mapping itulah kemudian kita laksanakan program ini. Program ini bertingkat. Jadi RSCM mengampu 13. Ya, 13 ini nanti akan mengampu lagi regionalnya. Karena tidak bisa RSCM mengampu seluruhnya. Begitu, Prof. Baik. Jadi sobat baper sekalian, demikianlah tantangan-tantangan yang dihadapi oleh teman-teman sejawat-sejawat kita ini, bagaimana meningkatkan rumah sakit di daerah sehingga bisa mencapai suatu standar nasional, sehingga mendekatkan pelayanan, mendekatkan akses kepada masyarakat. Gimana Dokter Wafa? Iya, Prof. Jadi tujuan pengampuan diabetes memang adalah memandirikan rumah sakit di tahun 2023-2024 ini kita targetnya sampai kabupaten, Prof. Ya, jadi sampai rumah sakit kabupaten sehingga di setiap rumah sakit memiliki klinik diabetes terpadu. Klinik diabetes terpadu ini nanti akan memberikan layanan diabetes yang fokusnya sebenarnya adalah untuk screening diabetes dan pelayanan dasar diabetes termasuk kaki diabetes serta melakukan screening komplikasi. Kalau mata diabetes enggak ya? Ya, komplikasi untuk mata, kemudian jantung, ginjal, saraf, komplikasi kaki diabetes. Sehingga peran edukasi itu sangat-sangat penting, Prof, karena komponen klinik diabetes terpadu itu utamanya adalah edukasi. Ya, sehingga pasien tahu bagaimana mengelola diabetes secara mandiri, bagaimana menyuntikkan insulin dengan benar, bagaimana memonitor gula darah harian, seperti itu, Prof. Bagaimana mengatur makan, bagaimana berolahraga. Sehingga yang sudah kami lakukan adalah pertama melakukan visitasi, Prof, ke seluruh daerah yang diampu. Kemudian kami sudah melakukan pelatihan-pelatihan edukator
terhadap 176 rumah sakit. RSCM bekerja sama dengan rumah sakit provinsi, Prof. Kita ada 14 rumah sakit provinsi. Jadi selama 2 tahun ini kurang lebih sudah dilakukan pelatihan-pelatihan terhadap banyak rumah sakit kabupaten, Prof, di berbagai daerah di Indonesia. Luar biasa sekali. Demikianlah sahabat baper sekalian. Nah, kalau Prof Rina gimana, Prof, mengenai kesehatan ibu dan anak ini? Jadi target kami ini lumayan besar untuk yang tadi disebut-sebut paripurna, termasuk RSCM. Kami mentargetkan tuh tadinya 16 ya. Sekarang kita minta 19. Nah, kemudian kalau yang utama itu 37 sesuai dengan provinsi ya. Kemudian kalau madya itu 548. Nah, bagaimana caranya gitu? Yang paripurna ini tentunya harus menguatkan atau menyempurnakan, karena paripurna yang 19 itu ada yang minus gitu ya. Jadi itu dibikin bulat gitu utuh. Nah, kemudian sama seperti teman-teman yang lain nanti dari paripurna terus melakukan pengampuan berjenjang. Khusus untuk daerah yang sangat sulit ya. Tapi mereka berpotensi besar seperti Papua itu dipegang langsung oleh RSCM. Jadi Prof Rina, jadi usahanya saat ini adalah bagaimana memparipurnakan rumah sakit 37 tadi yang memang dari madya sudah plus. Iya. Tetapi yang dari utama sudah plus tapi minus gitu. Iya. Nah, nanti yang madya pun saya harus jadikan jadi utama. Iya. Gitu. Ya, jadi maksudnya saat ini kan yang dikatakan paripurna rumah sakit vertikal gitu. Itu kan belum semua mempunyai hal yang sama kan? Betul. Kemampuan betul. yang sama. Ya, saya rasa sama semua kan. Jadi yang dikatakan paripurna itu kan menjadi paripurna, tandanya harus berusaha dengan bantuan kita mereka menjadi paripurna. Kira-kira seperti itu kan. Jadi kemudian juga Prof Tati saya tambahkan puskesmas. Iya. Itu ada juga, dia mungkin harus juga mandiri nanti. Jadi tugas kami harus ke sana. 10.000 puskesmasnya. Luar biasa sekali. Itu pekerjaan sampingan kita ya. Sebagai dokter di RSCM ya. Memang itulah yang kita hadapi bersama. Jadi kalau kita lihat bukan hanya mengenai pelayanan ya, seperti tadi Dokter Bonar katakan, tapi juga meningkatkan skill. Meningkatkan jumlah dokter, menghitung jumlah dokter berapa yang harus ada di situ. Itu juga kita yang harus membantu. Dan juga tentunya adalah membuat standar-standar ya, supaya mereka melakukan tindakan sesuai dengan standar nasional yang ada. Jadi agar pada waktu pelayanan itu dilakukan sudah merupakan suatu pelayanan yang setara seperti itu kan. Tentunya tapi kan itu adalah sesuatu proses kan. Kita berjalan untuk mencapai ke situ. Luar biasa sekali. Nah, jadi kita berbicara equity kan. Equity itu adalah berbeda setiap center apa yang mereka butuhkan. Jadi kita berusaha untuk memberikan apa yang mereka butuhkan. Seperti itu barangkali setuju. Baik. Nah, kemudian tentunya kita kembali ke Dokter Rudi nih. Kira-kira tapi untuk semua ada hambatan nggak sih dari respons rumah sakit itu terhadap kita yang datang ujuk-ujuk itu? Bagaimana tuh? Ada kesulitan atau hambatan nggak dalam melaksanakan program ini? Mungkin saya jawab dulu. Iya, boleh. Pengalaman kami itu kalau ditanya hambatan pasti adalah. Hambatan itu banyak dan bagaimana caranya kita mengurangi hambatan yang ada di daerah. Dan itulah yang tadi disebutkan oleh Prof Tati bahwa itu proses ya. Iya. Nah, prosesnya itu memang ada tahapannya Iya. ya. Ya, apa sih istilahnya mau kita katakan proctoring ya. Iya. Jadi mulai dari tim yang akan melakukan layanan unggulan itu datang ke tempat kami. Iya. Kemudian kita berdiskusi apa yang lebih dan kurangnya. Nah, itu yang kurangnya itulah yang kita bantu. Sehingga nanti selanjutnya setelah mereka datang ke tempat kami yang datang ke tempat mereka. Kami yang akan membimbing mereka supaya mereka masuk ke dalam layanan mulai dari paripurna ya sampai ke paripurna. Nah, itulah yang kami lakukan dan itu memang nggak semudah
tentunya mengajari orang persis pendidikan biasa gitu ya. Karena ini kan bukan belajar, tapi dia melakukan suatu tindakan layanan itu sampai ke tahap yang sempurna. Itu yang mungkin yang kita dan mungkin lakukan. pada waktu melakukan tindakan itu pertama kali harus pendampingan juga ya justru itu Prof. Mereka datang ke tempat kami dan mereka melakukan latihan-latihan tertentu sehingga mereka cukup untuk melaksanakan layanan itu di tempatnya mereka masing-masing. Biasanya begitu. Dan memang itu tapi mereka menerima ya? Oh, mereka menerima. Justru mereka penting. Justru dengan adanya program yang mereka datang ke tempat kami datang ke tempat mereka, itu responnya sangat positif dan itu akan meningkatkan layanannya lebih cepat. Luar biasa. Kalau Dokter Ihsan gimana? Ada hambatan nggak? Ya, pastilah ada. Hambatan ada, tapi bukan dari rumah sakit atau teman-teman yang ada di rumah sakit. Boleh dikatakan hampir semua antusias dan bersemangat dengan program pengampuan ini. Karena harapannya tentunya peningkatan kapasitas mereka. Tapi hambatan yang muncul biasanya adalah keterbatasan di rumah sakit tersebut. Misalnya keterbatasan tenaga, infrastruktur tadi sarana. Dan hal yang penting adalah biaya dan pembiayaan. Yang saya maksud dengan pembiayaan adalah dokternya ada, alatnya ada, tapi pagu BPJS-nya nggak nutupin, sehingga akhirnya layanan tidak bisa dilakukan. Nah, inilah yang menjadi salah satu tujuan kami agar hal-hal seperti ini ditingkatkan. Mohon maaf ya, untuk hal yang basic saja yang dilakukan di Rumah Sakit Madya, targetnya adalah pengobatan hepatitis. Pengobatan hepatitis perlu pemeriksaan dengan alat PCR yang perlu biaya tinggi. Nah, ini kadang-kadang, dan bukan kadang-kadang ya, hampir di semua rumah sakit itu problemnya tidak tertutup dengan pagu atau alokasi rawat jalan BPJS. Inilah yang tengah kita perjuangkan. Itu masalah kita bersama ya. Betul, Prof. Betul. Tapi bagus sekali Dokter Ihsan mengangkat masalah ini supaya mudah-mudahan nanti ada Bapak BPJS yang mendengar dan bisa memperbaiki pelayanan BPJS untuk masyarakat kita. Makasih, luar biasa. Saya ingin nanggapi itu, boleh? Ya. Nanggapi Dokter Ihsan. Ya, jadi betul. Tugas pengampuan tentunya juga bukan cuma ngajari ngobatin. Ya, seperti kami itu saat ini menjadi juara nomor 4, nomor 5 bergeser kalau nggak 4, 5 nanti malah naik tingkat lagi ke jadi juara 3 dari belakang, ini kan jelek. Nah, kami tapi nggak nomor 1 bagus lah. Nomor 1 paling jelek. Nomor 1 paling dari belakang. Jadi kami berpikir tugas pengampuan itu tidak bisa cuma ngajari, ya kan? Ngajari itu kami harus mulai beralih ke prevention. Nah, ini harus diajarkan kepada mereka contoh nyata. Kenapa meninggal banyak? Oh, ini karena si ibu nggak melakukan antenatal. Nah, alih-alih kita suruh dia ngobatin preeklamsi mahal, ya kan? Kita ajarkan dan kita push pemerintah supaya preventionnya ini lebih ditingkatkan. Mungkin akan jadi lebih murah, lebih murah. Jadi mungkin kami juga berpihak akan ke situ. Kemudian masalah kendala biasanya di awal-awal, apalagi kalau mau pilkada. Wow, semua itu semangat gitu ya. Semangat daerah itu karena pasti tidak bisa harus mengandalkan pusat, itu nggak bisa. Daerah pun harus berkontribusi. Tapi kalau pilkada, mohon maaf, semuanya akan minta apa gitu loh. Karena itu seksi gitu untuk dijual ya. Gubernur atau kalau wali gitu, kota. Pilkada sering-sering bagus dong ya. Pilkada sering-sering tapi mahal. Jadi pilkada tapi apa yang terjadi? Sesudah kepilih dia lupa. Jadi lupa, kemudian berubah juga itunya kebijakan. Jadi yang udah kita susun berantakan. Gitu kayak gitu. Itu kendala menurut saya. Jadi saya mungkin tambahkan satu lagi mungkin Prof. Kita diskusi santai karena mudah-mudahan ini nanti kita bisa didengar juga oleh para stakeholder yang mempunyai kebijakan dalam hal ini. Silahkan Dokter. Jadi saya juga menambahkan lagi sedikit mengenai hambatan ya. Hambatan itu memang secara umum, secara nasional katakan
itu terjadi di mana-mana. Ya memang di samping biaya BPJS ya, perangkat SDM atau perangkat finansial yang ada di daerah memang tidak sama dengan di tempat kita, dan itu akan kita hadapi bersama-sama. Tapi ada satu hal lagi yang paling penting untuk mencegah yang tadi dikatakan oleh Prof. Rina adalah edukasi. Ya. Jadi edukasi itu menjadi sumber pencegahan untuk tidak terjadi penyakit yang segala macam yang kita hadapi. Sebenarnya program pengampuan itu kan hanya satu titik dari pengobatan gitu ya. Tapi pencegahannya itu kadang-kadang dilupakan. Contohnya seperti Dokter Wafa mengenai diabetes. Bagaimana kita mencegah tidak terjadi komplikasi? Kalau udah komplikasi baru datang ke tempat kami, kan itu udah hal yang sangat terlambat. Dan pencegahan itu menjadi menjadi titik awal untuk tidak terjadi penyakit itu yang kadang-kadang suka dilupakan oleh teman-teman kita di daerah, terutama untuk layanan primer yang menjadi menjadi di depan lah, menjadi pionir pencegahan penyakit kesehatan secara nasional. Saya kira itu penting. Luar biasa sekali. Saya jadi ikut nimbrung nih, karena saya juga seorang onkolog, kerja kanker juga. Sebenarnya kan ada general pencegahan risk factor gitu kan yang kita bisa lakukan nih semua nih. Ini kan kita berbicara semua kan non communicable disease kan jadinya. Sebenarnya kan germas tuh udah bagus banget gitu kan. Dikemas dengan bagus sekali. Kebetulan kita melakukan penelitian gemes juga nih. Kita gemes nih, mau lihat nih germas nih sebenarnya jalan benar atau tidak sih. Orang tahu nggak sih tentang germas? Hasilnya nggak ada loh, nggak ada yang tahu. Jadi mungkin juga himbauan untuk masyarakat, untuk pemerintah bahwa untuk mereaktivasi germas ini, karena setuju nggak kalau germas ini berjalan kan sebenarnya itu adalah sudah suatu prosedur pencegahan yang luar biasa. Kecuali mungkin Prof. Rina, karena Prof. Rina larinya ke ibu dan anak, tapi sama juga kan harusnya germas juga bisa mencegah itu. Nah, jadi kami terakhir, dari ibu anak itu punya harusnya program untuk mencegah diabetes. Coba Prof. Tati bayangkan ya, kira-kira 15 tahun yang lalu negara Cina dan India sudah sadar bahwa ketika bayinya dilahirkan itu tidak sesuai, jadi kita sebutkan dia kecil untuk usia kehamilannya. Jadi di IUGR tentunya ada masalah dengan perkembangan sel di pankreas, ada masalah perkembangan sel di liver, ada masalah perkembangan di ginjal. Kalau dia tumbuh nanti dia akan cepat aus, dan mereka sudah sadar kenapa tiba-tiba meledak diabetes. Ketika itu tidak diberesin dari janin, ya itu tidak akan bagus. Dia akan terus. Itulah sebabnya saya bilang silahkan pemerintah ini sibuk dengan urusan penyakit sekarang, tetapi masa depan ada pada kami, gitu ya. Jadi bereskan itu karena kami akan, apalagi kalau nanti bisa dideteksi secara genetik itu luar biasa. Ya Jepang sudah mengerjakan itu, kita masih jauh gitu ya. Prof. Rina, kalau jadi saya terpancing juga untuk bertanya. Karena kebetulan saya punya cucu-cucu yang di luar negeri gitu ya kan. Itu begitu lahir kan langsung ada tes bermacam-macam kan dilakukan. Betul. Termasuk tiroid, kemudian metabolik juga dia nggak mau nantinya besarnya. Nah itu begitu. Sudah belum sih itu di sini bisa dilakukan? Genomic baru di tahun 3 tahun terakhir ini kita memperjuang setelah 20 sekian tahun itu tiroid. Ya tiroid. Kedua adrenal. Adrenal itu anak ginjal ya. Anak ginjal baru itu. Ya kan? Sebenarnya banyak. Dan yang paling penting sebenarnya yang saya selalu gaungkan, antenatal itu harus sangat baik itu. Kalau dia tidak beres, ya kan? Silakan nanti negara ini akan bergelimpangan penyakit diabetes ya, bergelimpangan penyakit hepatitis dan sebagainya. Jadi treat fetus as a patient. Sebab fetal origin adult disease. Baik, karena waktu juga nih. Barangkali ada satu message penting. Apa sih yang ingin disampaikan kepada masyarakat gitu?
mengenai masing-masing bidang dan bagaimana usaha kita, dan tentunya kita mohon doa juga pada masyarakat agar kita bisa memberikan yang terbaik ya Dokter Rudi ya. Karena tanggung jawabnya ada Dokter Rudi nih. Baik, silakan dari Wafa, silakan Pak. Baik, makasih Prof. Tati. Jadi terkait dengan diabetes sebenarnya yang ingin kami sampaikan adalah screening ya Prof. Screening masing-masing individu. Tapi screeningnya ada nggak di puskesmas ada? Ada Prof. Oh sip. Ada. Screening BPJS masing-masing nanggung individu. nggak? Nanggung Prof. Nanggung, sip. Iya. Untuk individu ya atau orang-orang dengan usia lebih dari 40 tahun dengan adanya riwayat keluarga diabetes atau dengan kondisi badan yang gemuk. Nah ini sebaiknya sudah melakukan screening minimal 1 tahun sekali minimal. Ya, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan berat badan, lingkar pinggang itu sangat-sangat penting karena memang tidak ada gejala ya Prof di awal. Lalu yang kedua terkait dengan regulasi, memang pemerintah ya tadi terkait dengan regulasi BPJS untuk cover pembiayaan, dan yang kedua memang untuk prevention untuk regulasi makanan, minuman yang high kalori. Kalau di luar negeri kita sudah bisa lihat berapa jumlah kalori dari kemasan. Kalau di kita kan masih sulit ya Prof ya, sehingga selain kita menumbuhkan kesadaran juga environment-nya bisa dikondusifkan ya, sehingga masyarakat lebih mudah memilih asupan makan minuman yang baik gitu bagi mereka. Kira-kira seperti itu Prof. Terima kasih Dr. Wafa. Bagaimana Dr. Irsan? Ya, Ada message terakhir bagi para sobat baper? Ya, untuk sobat baper saya nggak muluk-muluk, kita titip pencegahan juga. Pencegahan untuk penyakit liver ini ada 2. Untuk yang menular biasanya hepatitis. Hepatitis dilakukan dengan pencegahan pada ibu dan bayi. Jadi di screening hepatitisnya, dikasih vaksin hepatitis agar bayi tidak tertular. Tapi penyakit masa depan untuk liver ini adalah metabolik. Jadi jangan jadi obes, kontrol diabetesnya, kontrol kolesterolnya. Karena kita memprediksi hepatitisnya akan turun, ke depan penyakit liver karena metabolik ini yang akan menjadi tinggi. Jadi mungkin seperti disampaikan Dr. Wafa, ya metabolik ini harus diobati, harus dikontrol agar komplikasinya tidak muncul. Makasih Dr. Irsan. Sobat buffer sekalian, tadi udah tahu ya, satu adalah tentang DM, kemudian Dr. Irsan juga menyinggung bukan hanya tentang DM, akan tetapi juga kolesterol harus baik dan sebagainya. Baik, Dr. Bonar, pesan terakhir supaya kita tidak harus transplantasi ginjal. Ya saya kira saya setuju sama Dr. Irsan dengan Dr. Wafa bahwa hidup sehat itu penting saya kira. Jadi hidup sehat itu sebenarnya sangat mudah dikatakan, yaitu dengan olahraga teratur, dengan makanan yang sehat. Saya kira makanan sehat itu udah pada tahu semua ya. Kurang garam, ya, kurang lemak, gula, garam, kurang lemak. gula, itu yang tadi disampaikan oleh Prof. Tati. Nah, yang paling penting lagi sebenarnya olahraga yang teratur itu juga menjadi hal yang penting untuk mencegah penyakit yang tidak menular yang kita hadapi saat ini. Jadi memang intinya hidup sehat udah moto yang paling penting yang harus kita pegang setiap hari. Saya kira itu dari saya. Baik, terima kasih. Prof. Rina, ada yang mau ditambahkan? Ada. Saya minta bahwa harus dicanangkan atau dibiasakan kalau mau nikah itu Mbok ya periksa ya gitu loh. Ini kita kan belum ya. Jadi apa yang harus diperiksa dong? Nanti ya dia periksa kondisi apakah nomor 1 ya, kita ini talaseminya luar biasa. Oh iya. Ya, jadi itu gampang sebenarnya. Bagaimana sih kondisi zat besinya dia? Dari situ kemudian ada pemeriksaan darah yang sederhana bisa mengarah ini anemi defisiensi besi atau talasemi. Masa kita nggak bisa bikin jadi zero pertumbuhan terus saja bertriliun uang habis. Tadi hepatitis juga semua diperiksa gitu ya. Bagaimana kesehatan si ibu, kesehatan si bapak itu ya, kita nggak biasa ya kayak seperti gitu. Nanti kalau udah hamil baru ribut gitu, apalagi masih untung hamil ribut, nanti udah punya bayinya nggak normal ribut gitu ya kan. Jadi coba dibiasakan. Jadi mulailah dengan pranikah gitu ya, atau pas mau nikah. konseling. Konseling Pernikahan.
Ya, Jadi bisa ketahuan. membatalkan pernikahan dong, Prof. Ya, Bisa dong. Enggak lah, bisa. Sekarang juga ada konseling pernikahan, tapi pranikah, tapi di KUA gitu, bukan di puskesmas. Itu yang susah mungkin ya Ya, kan. sebab kalau Harus nanti mundur ditambahkan. lagi anak-anak sekolah dong, terus ke bayinya lagi, wah selesai. Ya udah kita cegat di mau nikah itu ya. Kalau Simnya gimana? Mantunya? Thalassemia? Baik. Nah, ini waktu juga nih, padahal seru banget gitu, banyak sekali dan Mungkin Prof ada apa informasi yang disampaikan ini penting banget loh buat Baper. Nanti nih buat Dokter Rudi ada satu nih, Dokter Rudi mengenai dana tentang proyek pengampuan ini cukup nggak sih? Maksudnya teman-teman ini Dokter Bonar, Dokter Irsan, Dokter Wafa, Prof Rina udah dengan semangat, tapi kan semua tindakan kan ada uang ya, ada apa namanya costnya gitu. Nah costnya nih dapat atau enggak, atau RSCM harus bayar? ya. Pemerintah itu mah. Terima kasih Prof. Cukup, nggak cukup, Tati, harus jadi cukup. Sobat Baper. Ya, memang untuk pengelolaan pengampuan ini memang perlu komitmen bersama karena memang diketahui ada 3 kementerian ini yang ikut mendukung, yaitu pertama Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri. Sehingga 3 ini perlu berkolaborasi, bersinergi ini untuk bersama-sama. Sehingga termasuk tadi dari Penjaminan Nasional BPJS perlu sinkronisasi nih agar pengampuan, termasuk juga nanti kalau teman-teman di rumah-rumah sakit sudah memiliki kemampuan, layanan sudah meningkat, itu pembiayaannya juga bisa dibiayai sehingga dapat dirasakan langsung ke masyarakat. Ya. Demikian. Jadi jangan, ini kan teman-teman udah semangat sekali. Teman-teman ini kan adalah tenaga medis yang harusnya melayani pasien, tapi sekarang juga berperan sebagai nanti kalau saya bilang guru bangsa nanti salah gitu ya kan, karena terlalu sombong. Tapi kan nyatanya kan seperti itu. Kita membina rumah sakit di daerah sehingga semua masyarakat akan mendapatkan akses yang terstandar. Baik, terima kasih sekali kepada Dr. Rudi, Dr. Bona, Dr. Irsan, Dr. Wafa, Prof Rina atas informasi yang setelah diberikan kepada para sobat Baper sekalian. Baik, sobat Baper sekalian, rasanya waktu juga yang harus mengakhiri pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan menjadi sesuatu tambahan pengetahuan bagi sobat Baper sekalian, bagaimana peran RSCM tentunya berserta para staf mediknya dalam membantu meningkatkan kesehatan bangsa, kesehatan masyarakat dimanapun juga berada di Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Salam.